Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Yan Sukmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba eh, melakukan tutorial untuk penyajian hasil penelitian berupa box plot. Seperti ini mungkin nanti tampilannya. Jadi hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk tabel atau bisa juga divisualisasikan dalam bentuk grafik ya atau plot yang pada kesempatan ini akan kita coba buat menggunakan RStudio. Oke, baik, kita mulai dengan membuka RStudio. Saya sudah mempunyai contoh data yang ini merupakan sebuah percobaan faktorial. Ada dua faktor yang digunakan, yaitu yang pertama adalah ini konsentrasi auksin dalam satuan ppm serta dosis pupuk urea dalam satuan gram. Kemudian percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok atau RAK dengan 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, serta variabel pengamatan yang coba saya tampilkan di sini adalah variabel JD, yaitu jumlah daun dalam satuan helai. Oke, jadi kita sudah punya 48 hasil pengamatan jumlah daun. Oke, kita mulai. Saya sudah menyiapkan sintaks untuk melakukan analisis data mulai dari ANOVA sampai dengan uji lanjut yang nanti akan kita lanjutkan dengan membuat box plotnya. Baik, yang pertama kita akan menampilkan tabel data yang akan kita gunakan. Kita mulai dengan view dalam kurung nama file atau dataset. Ini adalah contoh data. Kita run ya. Ini bisa diblok di sini atau bisa juga diletakkan kursor di salah satu baris ini. Oke, maaf, ini tadi terhapus sepertinya ya. Oke, kita coba ulang lagi. Kita import dulu dari Excel. Kemudian kita cari filenya. Ini dia, kita import. Oke, sudah muncul. Oke, kita bisa run lagi. Oke, kemudian kita run untuk sintaks yang kedua. Saya akan menyingkat dataset dengan nama contoh data ini dengan nama baru, yaitu daun, ya huruf kecil semua. Kita rename. Kemudian kita tampilkan struktur dari dataset tadi. Oke, sudah muncul. Ada 4 ya. Kelompok, auksin, urea, dan JD. Yang mana kelompok auksin dan urea ini masih dalam bentuk 6 dan CHR ya. Jadi kita ubah dulu struktur dari dataset ini menjadi faktor ya. Yang pertama, kelompok kita akan ubah menjadi faktor. Kita run. Kemudian berikutnya untuk auksin kita ubah juga menjadi faktor. Serta terakhir untuk urea kita ubah juga menjadi faktor. Kita run. Kita bisa coba tampilkan struktur data lagi. Kita ulang lagi di tahapan yang sebelumnya. Kita run strukturnya. Nah, ini sudah berubah menjadi faktor ya. Kelompok, auksin, dan urea sudah berubah menjadi faktor. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan dengan melakukan ANOVA ya, atau sidik ragam. Ini karena ada berupa rancangan acak kelompok, maka di sini kita tambahkan kelompok ya, kemudian ditambah dengan
auksin dan urea ya, dalam tanda bintang. Ini menunjukkan nanti kita akan tampilkan interaksinya. Kemudian data ini diambil dari dataset tadi daun ya, atau bisa juga kita ganti dengan contoh data, ini sama saja. Kita run ya untuk ANOVA. Ini tentu saja dalam contoh ini kita asumsikan asumsi yang mendasari analisis ragam sudah terpenuhi, sehingga kita langsung ke tahapan ANOVA. Oke, kemudian kita tampilkan summary atau ringkasan ANOVA-nya. Ya, ini dia. Derajat bebas untuk kelompok, auksin, urea, interaksi antara auksin dan urea, serta residual atau galat. Ya, yang mana dari ANOVA ini ternyata urea dan interaksi antara auksin dan urea itu menunjukkan pengaruh yang nyata. Ya, sehingga dari hasil ANOVA ini kita akan melanjutkan dengan uji lanjut untuk interaksi antara auksin dan urea. Ya, jadi faktor interaksi yang akan kita lanjutkan, ya, bukan dari pengaruh faktor tunggal urea. Oke, kita perlu mengaktifkan library Agricole untuk melakukan analisis data lanjutan ya. Kita akan coba lakukan uji lanjut beda nyata jujur atau HSD atau uji Tukey. Ya, kita perlu aktifkan dulu library Agricole. Kita run. Oke, kemudian kita buat nama baru untuk BNJ, ini saya singkat saja, beda nyata jujur, atau boleh juga diganti dengan Tukey dan lain-lain ya, terserah. Kita running. Ini hasilnya. Jadi ini diurutkan dari nilai tengah yang tertinggi 20,7767 ya, atau disingkat ini bisa 20,78 ya, dengan notasi A berdasarkan uji beda nyata jujur, dan yang paling rendah ini ada notasinya dengan huruf B ya, dari ke 16 kombinasi perlakuan ini. Nah, ini kalau dengan cara yang biasa menggunakan Agricole. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya akan coba melakukan visualisasi dari uji lanjut supaya lebih menarik, dan mungkin nanti ini menjadi nilai tambah kalau kita ingin mempublikasikan hasil penelitian kita ke dalam jurnal ilmiah yang bereputasi ya. Jadi dari sisi visualisasi mungkin perlu juga supaya lebih menarik ya. Ada 4 library yang perlu kita aktifkan, yaitu ggplot2, mulcomview, dplyr, kemudian graphic ya. Kita aktifkan dulu keempat library ini, kita running. Oke. Kemudian kita buat modelnya. Ini saya singkat dengan model 3. Ini mirip ya, mirip dengan ANOVA ini. Ya, hampir sama ya. Hanya beda di nama ini saja. Isinya sama. Kita run. Kemudian berikutnya kita akan menghitung ya, menghitung nilai tengah atau mean dari variabel pengamatan jumlah daun serta simpangan baku atau standard of deviation dari peubah jumlah daun juga. Oke, kita run lagi. Kemudian kita lakukan uji Tukey. Kita print. Ini sudah muncul hasil perhitungannya. Kemudian kita lanjutkan dengan CLD ini. Kita print lagi. Nah, ini akan muncul huruf notasinya. Dan kalau kita cek, ini harusnya sama dengan hasil perhitungan uji Tukey yang tadi kita lakukan dengan BNJ di Agricole tadi. Ya, dan saya scroll ke atas ya. Nah, ini
Ini notasinya sama ya. Kalau kita mau bandingkan, kita lewatkan saja dulu. Kemudian tadi sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan dengan kita akan membuat tabel yang berisi faktor perlakuan, kemudian nilai tengah dari jumlah daun serta simpangan baku dari jumlah daun serta huruf notasinya. Kita lanjutkan tadi di sini ya. Kita run. Oke, kita lanjut. Dan kita print datanya ini dalam bentuk ya seperti tabel ya. Kita tampilkan tabelnya dengan perintah ini, view dalam kurung data underscore sum. Nah, ini dia. Ini adalah tabel yang berisi perlakuan, kemudian nilai tengah dari jumlah daun, kemudian simpangan baku, dan ini huruf notasinya berdasarkan uji BNJ atau uji Tukey. Dan dari tabel ini kita bisa membuat suatu tabel ya, penyajian tabel dalam bentuk tabel dua arah atau tabel yang dibuat satu arah seperti ini, tabel interaksi maksud saya. Ini bisa disajikan dalam bentuk tabel yang biasanya di tabel-tabel pada jurnal bereputasi itu mereka meminta tidak hanya ditampilkan data nilai tengah atau min saja, tetapi juga disertai dengan nilai standar deviasinya. Ini sudah bisa ditampilkan ya untuk penyajian hasil di naskah jurnal. Oke, kita coba lanjutkan. Kita coba buat plotnya. Nah, untuk plot yang akan kita buat kali ini adalah box plot ya. Oke, kita bisa, ini saya blok saja supaya mungkin lebih mudah. Dari sini ujung kiri ke kanan bawah, kita run. Kemudian kita tampilkan plotnya. Ya, seperti ini. Jadi dari box plot ini ada sumbu X ini adalah konsentrasi auksin. Ya, saya sudah beri nama dalam satuan ppm ini. Mulai dari A0 sampai A3. Kemudian sumbunya adalah variabel pengamatan jumlah daun dalam satuan helai. Ini juga sudah dibuat dari sintaks tadi. Kemudian dari plot ini saya membuat membagi menjadi 4 grup ya. Ini berdasarkan dosis urea N0, N1, N2, N3. Jadi sudah dikelompokkan ya, dipisahkan berdasarkan dosis urea supaya lebih mudah untuk diinterpretasi nantinya. Oke, kemudian di sini untuk skala sumbu X-nya ini, konsentrasi auksin ini kan masih dalam bentuk simbol A0, A1, A2, A3. Nah, saya akan mengubah dari A0, A1 dan seterusnya ini menjadi dalam bentuk angka. Jadi A0 ini 0 ya. Kemudian A1 itu 100 ya, 100 ppm, A2 200 ppm dan A3 300 ppm. Satuannya ppm. Kemudian untuk legenda dosis urea ini yang tadinya N0 akan saya ubah menjadi 0 ya, 0 gram ya, satuannya gram. Kemudian N1 itu 10 gram, N2 20 gram dan N3 30 gram. Supaya lebih jelas ya plot ini. Oke, saya run. Seperti ini. Nah, ini sudah berubah. Untuk sumbu X tidak berupa simbol lagi. Demikian juga untuk facetnya ya, dosis urea. Jadi tidak berupa simbol lagi. Tetapi di bagian atas ini masih dalam bentuk simbol yang nanti akan kita perbaiki. Oke, nah kita akan perbaiki facet ini. Jadi N0, N1, N2, dan N3 ini menjadi teks ya, teks supaya lebih jelas. Jadi N0 ini adalah urea, dosis urea 0 gram, N1 urea 10 gram, N2 urea 20 gram, dan N3 urea 30 gram. Nah, pertama
kita perlu membuat vektor dulu ya. Buat vektor dulu untuk masing-masing simbol dari faktor perlakuan dosis urea ini. Ya, ini kita buat dulu faktornya, kita run. Oke, kemudian berikutnya kita buat lagi plot. Nah, ini plotnya saya beri nama plot 1 ya, untuk membedakan dengan yang plot sebelumnya. Plot 1. Maaf. Oke, terhapus ya. Saya ulang lagi nih, saya ketik. Tergeser tadi plot 1 nih ya. Oke, kita run. Kita tampilkan plotnya dari plot 1 nih. Nah, ini. Nah, di sini simbol dari dosis pupuk urea sudah berubah di facetnya ya. Urea 0 gram, 10 gram, 20 gram sampai dengan yang terakhir adalah urea 30 gram. Namun yang di bagian kanan ini legenda ini masih muncul ya. Nah, kita akan perbaiki nanti. Kita perbaiki dulu di bawah. Ya, simbol untuk sumbu X-nya ini masih belum berubah. 0, A1, A2, A3. Kita ubah dulu. Kita run. Oke, ini ya sudah berubah. Kemudian saya akan coba menghilangkan legenda yang ada di sebelah kanan ini. Karena ini sudah bisa terwakili dengan tulisan atau keterangan yang ada di atas ini. Sehingga ini jika tidak ditampilkan tidak akan mengurangi informasi yang ada di box plot ini. Oke, kita akan menghilangkan legenda ini. Saya buat nama plot 2 ya. Kita run, kemudian kita tampilkan plotnya. Oke, ini tampilannya seperti ini, sudah jauh lebih baik. Namun di sini di bagian bawah sumbu X ini untuk faktor konsentrasi auksin masih berupa simbol. Sehingga kita akan ubah skala X-nya ya menjadi dalam bentuk angka. Nah, ini kita run. Yang ini ya. Oke, saya blok supaya lebih jelas. Ini kita run. Oke, ini dia. Ya, ini yang sudah diperbaiki. Ini mungkin sudah bisa untuk kita tampilkan ya di publikasi. Namun ini juga masih bisa kita ya perbaiki lagi ya. Mungkin kita bisa menghilangkan grid yang ada di sumbu X dan sumbu Y ini. Kemudian kita juga bisa menghilangkan background abu-abu ini supaya warnanya itu transparan atau warna putih ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan dengan menghilangkan grid dan background dari plot 2 ini ya, ini kemudian kita tambahkan untuk skalanya tadi ya, kemudian ini sudah ya, sudah kita tambahkan, kemudian kita tambahkan di sini untuk temanya, kita temanya menggunakan BW ya. Kemudian berikutnya kita akan menghilangkan grid ini ya. Untuk tema BW ini untuk membuat backgroundnya itu menjadi berwarna transparan atau putih. Sedangkan untuk tema panel grid measure ini untuk menghilangkan ya, kita bisa mengatur kalau kita ingin menghilangkan grid-gridnya nih, garis-garis ini. Untuk panel grid measure ini kita kosongkan ya, kita buat blank. Kemudian grid minor juga kita buat blank, serta untuk aksis line garis sumbu X dan sumbu ini kita buat warnanya hitam ya, colornya black. Oke, kita langsung eksekusi, run. Oke, seperti ini tampilan akhirnya. Saya pikir ini sudah jauh lebih baik untuk publikasi ilmiah ke jurnal. Kita bisa zoom. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, mudah-mudahan membantu. Kemudian nanti untuk sintaksnya akan coba saya sematkan di deskripsi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk sama-sama belajar dalam rangka meningkatkan publikasi ilmiah kita supaya bisa publish di jurnal ilmiah bereputasi.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.